Di Flores di timur. Nah, dengan itu juga kita bisa mengedukasi mengenai safety protokol yang baik untuk berwisata ataupun berjelajah, juga menjadi inspirasi, juga mendukung Green Life atau mensponsori the Green Sustainability of Indonesia. Seperti itu. Oke, keren banget kan. Tepuk tangan dulu dong buat Aiga. Jadi ini nanti perahunya ini Pak Yopi. Siap, betul. Ini perahu yang akan kita pakai. Kita ada 6 perahu yang akan kita pakai. Ada 6 dan ini jadi 6 orang ya berarti ya. Ya, masing-masing perahu satu orang satu perahu. Pak Vincent muat ya dalam sini ya. Muat Ada ya. size-nya Pak. Kalau buat Pak Vincent kita cari yang extra. Ada extra large ya. Extra large. Dan ini berangkatnya di Labuan Bajo. Kita start dari Labuan Bajo Pak. Dan finishnya di Labuan Bajo ya. Kita start Labuan Bajo. Jalur utara gitu. Utara, kemudian langsung ke timur sampai ke Laratuka, turun ke Ende, dan finish kembali di Labuan Bajo. Oke, wah itu banyak ininya ya sebagai seorang Flores berasal dari Flores, khususnya Manggarai Barat, gimana menanggapi ini Om Vincent? Iya baik Mas Menteri. Yang pertama sebagai putra daerah Flores tentunya kami sangat mengapresiasi inisiasi dari Wanadri, Eiger dan juga teman-teman sekalian. Dan pemilihan Flores ini bukan suatu kebetulan Mas Menteri. Kalau kita lihat portofolio produk wisata kita ini kan ada alam, budaya, dan buatan. Nah kekuatan Flores itu di dua itu, alam dan budaya. Dan sebetulnya dengan kegiatan sport tourism ini itu memberikan afirmasi, memberikan inspirasi bahwa memang Flores ini kekuatannya di wisata alam dan budaya. Itu satu. Yang kedua, kita juga melihat bahwa di dalam 3 tahun terakhir kami dengan Mas Menteri betul-betul menggalakkan sport tourism. Dan sport tourism ini mendapatkan animo yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Dan dengan adanya kegiatan dayung ini, apalagi di Pulau Flores, itu memberikan semangat dan dorong kepada anak-anak muda untuk kembali mencintai laut. Nenek moyang kita dari laut, dan selama ini kita mungkin terlalu lama membelakangi, memunggungi laut, dan saatnya kita kembali ke laut. Dan mari anak-anak muda coba berwisatalah di laut dan di Indonesia aja. Saya kira itu pesan yang penting bagi kita. Nah ini kalau melihat aspek teknis ya, 55 hari ini ngedayung kan gempor juga ya. Persiapan fisiknya Pak Yopi ini untuk 6 orang yang akan ikut serta ini sudah seperti apa? Kita latihan fisik secara intensif. Pagi kita lari, kemudian sore kita melakukan latihan weight training. Itu di Bandung, di markas kita di Bandung. Kita didukung juga oleh teman-teman dari SOSI di Bandung untuk latihan fisiknya. Kemudian 3 kali seminggu kami latihan mendayung di laut di Ancol, di kepulauan, sekitar Kepulauan Seribu. Itu kita rata-rata mendayung sehari itu 30 sampai 40 km. Nah itu latihan kami. Nah kalau pelaksanaan nanti Pak Mas Menteri, kita akan mendayung 1 hari itu rata-rata 30 km dengan lama pendayungan sekitar 6 sampai 8 jam tergantung cuaca. Dan kita mulai pagi hari jam 6, bahkan kalau bisa lebih cepat. Dan sebelum jam 3 sore kami sudah mencari titik untuk mendarat untuk melakukan bermalam di satu tempat. Ya kita doakan semuanya berjalan lancar. Amin. Mungkin ada pesan penutup dari Bro Nunu? Kita berharap pesannya bisa dari Mas Menteri untuk tetap melepaskan tim Wanadri ke Pulau Flores. Oke. Cuman dari Aiger sendiri kita sangat bangga bisa Mas Menteri. Terima kasih banyak support dan dukungannya untuk selalu mendukung Aiger dan juga tim Wanadri di sini melakukan ekspedisi, juga menjelajahi Nusantara kita, yang bersama juga kita mempromosikan destinasi-destinasi pariwisata Indonesia yang sangat luar biasa. Dan harapannya dengan kolaborasi ini kita bisa bersama-sama mempromosikan Indonesia ke mata dunia. Saya tambahkan barangkali Mas Menteri, Silakan. kita juga selama ini selalu didukung oleh Mas Menteri. 10 tahun yang lalu, tahun 2010 sampai 2012, waktu Mas Menteri masih sedikit lebih muda, kami juga didukung untuk melakukan pendakian ke Seven Summit of the World. Dan waktu itu adalah satu bulan pendakian di kita. Jadi bukan hal baru bagi kami, dan dukungan dari beliau selalu konsisten selama ini. Terima kasih Mas. Dan yang paling menarik nih Bro Yopi, kita kan ada satu summit yang di Indonesia nih. Siap. Di Kartens ini. Ini antrian di kita nih panjang sekali. Karena belum kita izinkan kan, karena situasi keamanan. Tapi ini banyak sekali minat wisatawan, minat khusus untuk mendaki di Papua.
Dan memang kalau kita bicara minat khusus nih, Indonesia gudangnya bicara minat khusus. Betul. Jadi saya berharap nanti juga Wanadri bisa mengembangkan wisata-wisata minat khusus. Mungkin ada pesan penutup dari Ketua Iwan? Paling saya justru mengajak Mas Menteri untuk apabila ada berkenan waktu luang, kita berkunjung juga ke Flores, entah itu di pembukaan ataupun di penutupan. Mudah-mudahan gitu. Disuruh ini juga berdaya juga saya. Boleh kita Mungkin nanti sekitar 30 km, kalau enggak ya mungkin 30 meter terakhir bisa. Iya. Saya berenang aja lah kalau 30 meter. Tapi kalau 30 kilo ya gempor juga. Ya. Tapi yang jelas sudah mendaki ke Wairebo dengan waktu tercepat. Oh, ini saya mesti lapor ke Wanadri karena saya pernah oleh Kang Ipong ini diajak kolaborasi dengan Wanadri. Saya pemegang rekor mendaki Kampung Wairebo tercepat. Itu versi saya sendiri. Karena belum tercatat yang secara resmi dan banyak sekali Flores ini menyimpan potensi-potensi wisata alam, termasuk juga kopi ya. Di situ ada kopi Bajawa yang sangat luar biasa, dan mulai dari Warantuka sampai dengan Ende itu juga banyak sekali daya tariknya. Jadi selamat menikmati Flores dan kami terus mendukung. Terima kasih saat bagian Hanis. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Menteri dan juga para narasumber, kita boleh berikan aplaus. Luar biasa. Dan kalau tadi rekan-rekan sudah menyimak berkaitan dengan dayung jelajah Nusantara Flores Sea Kayak Expedition, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan video berikut ini. Indonesia adalah wilayah bahari sebagaimana penamaan Nusantara pada wilayah kelautan yang ditaburi belasan ribu pulau.